Mendingan nggak cocok di depan dan nggak jadi, daripada sudah masuk jalan bareng malah jadi masalah uang di belakang. Maka pasti kalian akan berantem dan pasti akan kehilangan hubungan teman. Mau tanya nih Ko, bisnis bareng temen itu masih worth it nggak ya Ko? Oke, pertanyaan menarik. Bisnis bareng teman apakah masih worth it? Pertama-tama kita harus berpikir dulu bahwa bisnis ini apakah harus dijalani dengan orang lain. Menurut saya itu dulu, karena tidak semua bisnis, skala bisnisnya, levelnya harus selalu dijalani dengan orang lain. Jika kamu mau melakukan suatu bisnis tapi skalanya kecil dan tidak butuh 2 orang, maka menurut saya tidak perlu. Nomor 1 itu. Kenapa? Karena malah nanti akan merasa bahwa loh ini skala bisnisnya kecil, resiko pertengkarannya mungkin terlalu besar. Jadi itu yang harus dipikirkan dulu. Kedua, kalian harus siap bahwa bisnis bersama teman. Bisnis itu tidak gampang, pasti ada selisih paham, selisih pendapat. Jadi kalian harus siap jika kalian jika ada konflik dengan teman itu. Maka ada baiknya bahwa semua itu sudah diatur di depan. Bagaimana share-nya, bagaimana cara penarikan, terutama yang berhubungan dengan uang. Jadi jangan merasa bahwa teman sungkan ngomong tentang uang dalam membuat bisnis baru. Jangan, justru itu akan menjadi masalah di belakang. Mendingan nggak cocok di depan dan nggak jadi, daripada sudah masuk jalan bareng malah jadi masalah uang di belakang. Maka pasti kalian akan berantem dan pasti akan kehilangan hubungan teman. Lalu yang ketiga adalah role-nya apa dulu. Jadi contoh, jangan sampai kalian berdua di role yang sama. Lah ngapain buka bisnis bareng role-nya sama? Contoh mau buka coffee shop misalnya, dua-duanya barista. Lah ngapain? Lah terus nanti siapa yang mengerti tentang manajemennya, mungkin tentang marketing, nggak cocok. Kita harus mencari partner yang saling melengkapi. Satunya yang bisa di dalam, satunya yang bisa di luar. Misal satunya barista, satunya mengerti mengenai finance, atau mengerti tentang marketing, gimana build the brand. Jadi yang satu ini creating the menu, internal, operasional, satunya create the brand. Nah itu baru mungkin make sense. Maka dari itu harus dijabarkan tanggung jawabmu apa nih. Atau kalau mau ekstrim ya sudah, semua dijalankan satu orang, satunya ya sudah, kamu hanya investor aja pasif. Jadi karena memang kita nggak punya dana, satu orang ini, tapi dia bisa kerja, dia punya ide, temennya percaya, ya sudah, urusan uang harus dibahas di depan dulu, walaupun apapun rule-nya. Karena jika tidak, kita bisnis itu pasti kerjanya cari uang. Jadi jika tidak dibahas, ini akan menjadi sumber keributan. Jadi kesimpulannya, harus dicek dulu apakah skala bisnisnya kamu benar-benar butuh 2 orang. Lalu kamu siap nggak berurusan dengan hal-hal sensitif dengan temanmu, atau worst case kamu bakal kehilangan teman ini. Ketiga, role masing-masing apa? Jangan sampai bentrok. Menurut saya mungkin itu. Jadi itu pandangan saya dari Bos Generasi 2. Have a nice day.